Kembali lagi dengan Omachi, obrolan Mama Cike. Kali ini tuh saya mau cerita tentang masih yang berkaitan dengan ilmu hitam ya. Teman gitu, tapi udah kayak saudara gitu. Udah dari SD, dari kecil kami sama-sama gitu. Keluarga dia adalah keluarga saya adalah keluarga dia gitu. Saya dari Garut, kalau dia dari Ciamis. Sama-sama orang Sunda, ketemu di Jakarta, kayak saudara kandung deh akhirnya. Dia nih sebut aja namanya Ratna ya. Saya nggak ketemu Teh Ratna akhirnya lama karena kan Teh Ratna nikah duluan, dia sibuk, anaknya 3. Setelah Teh Ratna anaknya sudah mulai besar-besar, gantian saya yang nikah gitu. Jadi nggak ketemu. Teh Ratna tinggalnya di Klender Buaran gitu. Kalau saya tinggal di Bintaro, jadi kan jauh gitu kalau mau ketemu tuh akhirnya repot. Palingan akhirnya kalau lebaran gitu dia main ke rumah mama saya almarhum di Rawamangun, akhirnya kita ketemu. Lebaran kira-kira 3 tahun yang lalu tuh saya ketemu sama Teh Ratna dalam keadaan ekonominya yang goncang ya. Suaminya tuh yang lulusan ekonomi UI kayak pialang saham ya, hebat, jual beli falas kayak gitu. Saya kurang ngerti sih kalau yang begitu. Pokoknya suami itu sukses deh. Anaknya sekolahnya di sekolah-sekolah swasta yang bagus. Mungkin ada masalah bagaimana, pokoknya kehidupan dia tuh yang tadinya waktu nikah juga hebat di hotel bintang 5. Saya ingat banget bawaan hantarannya aja tas si Chanel, Louis Vuitton yang kayak gitu tuh, make upnya juga yang pokoknya nggak ada yang buatan Indonesia deh, semuanya Paris lah ini itu. Saya aja sampai aduh hebat banget, nasib orang nggak tahu ya. Keluarganya aja sampai nginepnya di Mandarin Hotel, dikasih hotel, terus aku aja dikasih hotel di kamar, dikasih di Presiden. Kalau aku dulu masih Presiden kalau nggak salah hotelnya. Dunia kan bisa bolak-balik, ada siang ada malam. Yang dia juga tadinya sukses, entahlah mungkin suaminya salah perhitungan atau salah main saham, aku nggak ngerti, hingga membuat dia jangankan mobil, bahkan rumah dia yang tadinya ada 3 itu habis satu persatu dijual. Yang saya tahu ya, dia tuh sempat punya rumah di daerah di Bintaro, dia ada 1 beli, dia ikut-ikutan. Saya begitu nikah saya pindah ke Bintaro, dia tuh saking banyak uang dulu ya, dia beli rumah pokoknya sampai habis dijual, sampai terakhir rumah yang dia tinggalin, rumah pertama yang di Buaran itu juga akhirnya harus dijual. Pada suatu hari si suaminya, namanya sebut aja Cecep, sama orang Sunda juga suaminya, didatengin 4 orang temennya, mungkin bekas kongsi bisnis atau apa. Si Kang Cecep nih kayak diculik dari rumahnya, dibawa masuk mobil, diputer-puterin di Jakarta, suruh ganti uang atau apa, pokoknya ujung-ujungnya uang. Ujung-ujungnya tuh si 4 orang ini nggak terima. Karena mungkin kalau bisnis kan gitu, kalau lagi untung ya untung bagus, kalau lagi habis ya habis semua mungkin ya. Yang si 4 orang itu kayak ngeroyok, mau diapain lah, mau dihilangkan nyawanya juga. Si Kang Cecep ini udah pasrah karena emang bukan salah dia gitu. Mungkin salah perhitungan. Yang pasti Kang Cecep tuh malam itu tuh dipulangin malam jam 2 udah dalam keadaan kayak muka itu biru gitu, kayak bekas ditampar, kayak disiksa gitu sama 4 orang itu. Katanya sempet dompetnya si Kang Cecep tuh dibuka, isinya cuman 80.000 perak, dilemparin tuh ke si muka Kang Cecep. Dia tuh bukan diintimidasi lagi, tapi udah kekerasan fisik lah ya. Tapi kan si Kang Cecep tuh dia lulusan pesantren, dia tuh tahu agama banget. Itu anak-anaknya ya, setahu saya umur 5 tahun aja itu sudah bisa baca Al-Quran. Aku tuh kagum gitu sama mereka. Pasangan suami istri yang dunia dapet, waktu itu ya aku lihat dunia dapet, rumahnya mentereng, jalan-jalan ke luar negeri, mobilnya bagus, dia digaji sama perusahaan juga, gajinya sampai tahun 90-an akhir tuh udah hampir 100 juta. Terus tiba-tiba yang ketemu sama saya 4 tahun yang lalu tuh udah aduh kayaknya udah lelah gitu, udah habis-habisan semua. Jadi si Kang Cecep tuh sakit hati katanya. Terus dia pulang ke kampungnya sama si Teh Ratnanya. Jadi di rumahnya tuh kan ada pesantren tempat dia kecil dulu sekolah. Sama ibunya didoain karena dia masih inget kan, masih punya ibu tuh berarti surganya dunia tuh masih di tangan. Jadi kan karena dari seorang ibu tuh mengalir doa yang gak ada jembatan antara ibu dengan Allah tuh kan, katanya doa seorang ibu tuh langsung ya gitu. Jadi dia minta maaf sama ibunya, tolong doain agar mereka tuh terbebas dari kemelut ini. Jadi 4 tahun yang lalu itu kan sama-sama lebaran. Jadi aku bingung, Ratna, kok kamu nggak pulang kampung? Saya dia cerita, lu gue katanya nggak pulang kampung dulu nih, katanya udah 2 tahun dia nggak mau pulang kampung nih, 4 tahun yang lalu tuh. Pas dia udah pulang ketemu ibunya, lebaran 2 tahun yang lalu ke belakang, jadi udah 6 tahun lalu berarti ya. Dia tuh si Kang Cecep sama Teh Ratna tuh lagi duduk depan rumahnya, terus lewat gitu.
dia kenal gitu, itu tuh teman SD-nya dia waktu dia kecil dulu, tapi kok sekarang jadi mukanya tuh lusuh gitu, rambutnya gimbal, giginya kuning gitu, kayak nggak keurus, tatapan matanya kosong gitu, kayak dia berdiri gitu. Terus kan si Kang Cecep nggak tega kan, dipanggil, sebut aja mungkin Gugun ya, aduh Gugun kamu apa kabar. Cuma senyum aja waktu disapa sama si Kang Cecep, Gun apa kabar gitu, dia nggak banyak omong, cuma ngeliatin aja. Lusuh, kayak bukan lusuh lagi lah, udah kayak gembel, udah kayak orang yang 40 hari nggak mandi. Kayaknya orang-orang juga bingung kok Kang Cecep mau negor, karena sekampung situ nggak mau negor orang ini, karena ini orang juga sempet katanya 30 tahun nggak pulang ke kampungnya ini. Tiba-tiba nih sekarang ini orang datang lagi, jadi sama si Kang Cecep dikasihlah makanan lebaran kan, kue nastar, apa, dikasih rokok katanya, terus uang katanya nih. Kan mungkin dia ngerasa, oh gue juga lagi susah, tapi dia lihat teman SD-nya kok jadi begini, dia kasihan kan si Kang Cecep, dikasih lah. Si Gugunnya itu gak banyak omong, katanya rokoknya dilinting, karena dia minta rokok itu pokoknya rokok kretek. Terus dia nanya, Cep, kamu katanya lagi ada masalah apa gitu. Oh enggak, kata si Kang Cecep. Enggak, kamu ngomong aja sama saya, lagi ada masalah apa gitu. Si Kang Cecep kan karena emang habis dapat musibah kan, rumahnya habis, mobilnya habis, diteror sama 4 orang ini, dia sampai disiksa juga sebenarnya dia gitu. Akhirnya dia cerita nih si Kang Cecep, gue tuh abis ya diceritain lah, gue sama 4 orang dipukulin di mobil, gue kayak terhina banget gitu. Udah selesai, dia si Gugunnya itu pergi nggak tahu kemana, kata Kang Cecepnya juga masuk aja. Besoknya kan dia pulang ke Jakarta kan, udah selesai. Pas lagi di rumah gitu, nggak sampai seminggu dia dengar berita yang 4 orang yang menganiaya dia di mobil, yang ada yang ngelemparin dompet, itu tuh yang si A, katanya yang ngelemparin dompet si A. Dia nggak dengar si A kecelakaan mobil, istrinya sama anaknya koma, nggak sadarkan diri, dianya meninggal di tempat. Nggak selang 3 hari katanya si B pergi ke masjid, dia kan Pak Haji katanya, pulang dari masjid bilangnya mau tidur di kamar, nggak bangun lagi, meninggal, nggak ada sebab. Yang ketiga, si C mendadak, entahlah kalau dari logika kali ya, mungkin dia mendengar temannya si A tiba-tiba tabrakan terus langsung meninggal di tempat, lalu si B juga meninggal mendadak. Yang pasti si C malam itu juga kena stroke, cuma beda 3 hari dari siang. Jadi selangnya itu 3 hari, 3 hari, 3 hari. Ini sekarang yang si C langsung stroke, nggak sadar lagi, koma. Akhirnya tinggal si D dong. Ini si Kang Cecep sama istrinya Teh Ratna juga bingung kok. Pah, kok yang sama kamu semuanya langsung ngomong begitu. Si istrinya tuh, si Kang Cecepnya juga, iya kenapa ya mah gitu, kayak dua-duanya tuh saling lihat-lihatan gitu, kok bisa begitu gitu, beruntun gitu. Nggak lama malam-malam rumahnya digedor. Si Kang Cecep kaget dong. Dia tuh udah ngontrak rumah tapi nggak jauh dari rumah yang dulu dia jual, karena anaknya masih sekolah di situ, jadi dia ngontrak lah sekitar situ. Si D itu tengah malam jam 11:30 malam gedor-gedor rumahnya si Kang Cecep, ya si Teh Ratna ini. Begitu dibukain pintu dia langsung nangis, nyembah-nyembah, sujud ke kakinya si Kang Cecep, katanya, Kang, tolongin saya Kang, katanya. Kenaon, ayah naon gitu ya, kenapa gitu. Itu katanya, terus diceritain si A begini, si B begini, sekarang si C katanya tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba dia kena stroke gitu. Minta maaf Kang, padahal si Kang Cecep nggak ngapa-ngapain gitu. Aku mah katanya, sumpah demi Tuhan saya mah, aduh saya nggak tahu katanya. Ya udah saling maafin. Akhirnya si D tuh pulang setengah 3 subuh, udah nangis dia tadinya nggak mau pulang juga. Akhirnya sama si Kang Cecep pulang lah, udah malam kan, dia juga butuh tidur, istrinya juga harus tidur kan. Itu kan dari Lebaran kan, Idul Adha kan cuma 40 hari ya. Si Kang Cecep juga bingung, Lebaran kan dia baru pulang dari kampungnya yang ketemu sama Gugun yang udah 30 tahun nggak pulang ke desa. Idul Adha ini selang 40 hari, padahal baru dia pulang kemarin. Dia mau mudik lagi, dia pengen ke kampung lagi, dia balik lagi ke rumah ibunya. Tapi dia juga punya rumah sendiri sih di samping rumah ibunya. Padahal nggak ada yang tahu si Kang Cecep datang tuh baru juga katanya dia pagi-pagi bikin kopi. Biasa mau duduk lagi ya di depan rumahnya di halaman sama istrinya tuh, sama si Teh Ratna. Lewat lagi si Kang Gugun, ngeliatin aja gini katanya. Dia nggak ngomong, nggak, cuma dia lewat terus dia kayak berdiri aja, kayak minta disuruh masuk lagi. Akhirnya si Kang Cecep, Kang Gugun sini, cina. Akhirnya
Diajak masuk lagi si Kang Gugunnya maksudnya di ruang tamu, bukan di ruang tamu, di halaman depan. Dikasih kopi karena dia demennya masih kopi. Ya udah rokok kretek, dia mintanya rokok kretek. Dia sambil ngerokok, katanya sambil gini. Kumaha Cep katanya. Ada nggak aya karasana gitu. Itu bahasa Sunda ya, kayak nanya gini. Gimana Cep? Ada terasanya nggak sama kamu gitu. Si Kang Cecep tuh bingung. Karasa naon gitu, terasa apa gitu, dia bingung. Eta cenah lain nu kamari nu opatan katanya, anu nganiaya ka kamu, kata maksudnya gini, itu tuh katanya yang berempat yang menganiaya kamu. Itu kata si Kang Cecep langsung astagfirullahaladzim, Allahu Akbar katanya. Aduh Kang Gunggun katanya, itu sama kamu katanya. Aduh katanya, kenapa sampai begitu, sampai kenapa katanya. Katanya dia sambil merokok, terus matanya sambil menerawang. Biarin aja katanya, saya yang nanggung katanya. Maksudnya mungkin gue yang nanggung dosanya kali di akhirat. Itu mah katanya si Kang Cecep yang namanya merinding semua, dia sampai gemeteran. Itu dia yang namanya meriang. Terus dia lari ke rumah ibunya, diterangin, dijelasin ke ibunya gini-gini. Ibunya ngasih tahu, ibunya si Kang Cecep itu ternyata si Gugun ini dia 30 tahun nggak pulang ke desa. Ternyata dia nikah sama orang Pakidulan, anak tunggal, perempuan Pakidulan, yang ternyata orang tua si perempuan itu yang dia nikahin itu dukun ilmu hitam. Suami istri jadi dukun ilmu hitam. Dia pas nikah sama si anak dukun itu 30 tahun, boro-boro dia inget pulang ke kampungnya katanya. Dia tuh nggak ingin pulang, dia lupa sama temen-temennya, boro-boro temen-temennya orang tua kandungnya pun, pokoknya dia nggak pulang. Kayak dia tuh kayak harus tinggal gitu di rumah itu. Gak lama si mertua laki-lakinya meninggal. Tapi emang suami istri dia katanya bisaan gitulah. Bisaan tuh maksudnya ya itu punya ilmu lah. Ibunya Kang Cecep nih cerita bahwa jadi ketika si mertua laki-lakinya Gugun ini meninggal, waktu orang kampung menggali kuburannya, itu nggak ada yang beres. Digali di sini kayak api. Itu katanya orang yang ngegali kuburan sampai heran katanya. Mana pernah sih katanya digali kayak api, gimana sih kayak blep 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 gitu, kayak katanya sih kayak api yang blep 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 gitu ya. Nggak bisa katanya nggak. Udah cari lagi lokasi lain, digali lagi, banjir. Mau gimana diiniin, dikuburin orang banjir, itu katanya sampai 3 kali, akhirnya nyerah. Akhirnya si jenazahnya ditenggelamin ke sungai. Itu katanya mau percaya mau enggak. Aku kan nggak tahu dusun apa, ceritanya itu begitu. Nggak lama yang meninggal, nggak sampai setahun katanya si ibu mertuanya meninggal. Itu juga sama, ketika mau dikuburkan, itu digali tanahnya di bawah. Itu mah kalau si istrinya mah katanya batunya tuh sampai lancip-lancip, gimana mau naruh jenazah, kan jenazah harus nempel di tanah kan, mukanya harus dimadepin kanan kan, pocongnya harus dibuka. Itu sampai 3 kali begitu terus. Jadi kalau si istrinya yang meninggal, maksudnya si ibu mertuanya, itu semua batu. Akhirnya sama seperti si jenazah suaminya. Jadi si ibu mertuanya pun akhirnya jenazahnya dibuang ke sungai. Cuma parahnya, si ibunya tuh setelah dibuang ke sungai, setelah 3 hari kemudian, biasa kan sungai kan dari hulu ke hilir kan, masa udah 3 hari dibuang, tiba-tiba jenazah ibunya itu muncul dari hulu, nyangkutlah di desa itu. Wah, itu katanya semua heboh. Ibunya Kang Cecep cerita, itu katanya Kang Cecep yang namanya meriang disko kali ya, merinding-rinding katanya dia. Terus diceritain sama si ibunya Kang Cecep juga, katanya kamu mah baik, orang mah nggak ada yang mau negur Gugun karena orang takut, kamu mah baik aja dikasih rokok ini itu. Aduh ibu, katanya dia tuh sampai ketakutan. Akhirnya dia memutuskan pulang ke Jakarta hari itu juga. Akhirnya setelah berapa bulan kan, akhirnya tahun lebaran kan, tahun besoknya tuh lebaran lagi, dia pulang lagi ke kampungnya. Pikir masalah sudah selesai, ternyata belum. Tiba-tiba udah berdiri lagi di depan halaman. Coba si Gugunnya tuh datang lagi. Wah, kali itu tuh kali berikutnya sih Kang Cecep nggak manggil lagi, nggak ngasih rokok. Cuman tuh kayaknya si Kang Gugun tuh kayak nungguin dipanggil lagi. Udah si Kang Cecepnya udah kayak ketakutan gitu.
Terus dia bertahun-tahun nggak mau pulang ke kampungnya kalau lebaran. That's why ketemu aku kan, aku juga bingung kok lebaran kamu nggak mudik gitu. Gak taunya tuh dia udah tahun keempat dia nggak mau pulang kampung. Setahu aku ini udah tahun ke-6 pun dia masih belum berani pulang kampung. Pulang, tapi pulangnya nggak lebaran katanya, dan nggak lama, nggak nginep nih. Pokoknya si Kang Cecepnya tuh kayak ketakutan, udah trauma gitu kan. Yang anehnya lagi, sejak kejadian itu ternyata nggak ada sesuatu pun yang gratis. Jadi sekarang si Kang Cecep pun kayak kalau malam gitu dia tuh kayak, tapi di malam-malam tertentu tuh kayak mimpi, di mimpinya dia tuh dia tidurnya selalu sama perempuan katanya. Sampai anak cowoknya nih, anak ceweknya pernah, anaknya kan 3, anaknya yang nomor 2 tuh penasaran waktu itu, karena kan anaknya memang juga suka pada sholat, rajin sholat malam. Dia ngelihat ayahnya tuh kayak lagi depan komputer gitu, kayak dia kayak samar ngelihat kayak ada perempuan baju merah gitu. Terus dia buru-buru istighfar. Emang si ayahnya bilang, si Kang Cecep bilang dia sering katanya mimpi kakinya tuh kayak dibelit sesuatu yang dia tuh kayak jalan susah banget. Dia kayak aduh ada kumat, katanya kalau lagi kumat tuh kakinya tuh kayak dibelit sesuatu yang susah jalan. Akhirnya dia berobat ke orang pinter, entahlah kemana, ternyata memang di rumahnya itu dia tuh udah kayak ditungguin sama perempuan, dan yang ngebelit di kakinya itu ular. Aku nggak tahu udah sembuh apa belum, tapi sih saya yakin mereka kan orang kayak ahli agama lah, kayak mereka tuh dua-duanya tuh suami istri yang aduh sholatnya tuh ya, yang sembahyangnya tuh rajin gitu, baca-bacaan. Bayangin orang yang imannya tinggi gitu aja masih bisa kena, itu kan ada yang ngikutin gitu, itu kan berarti ada ilmu yang di luar nalar tuh memang ada gitu. Saya nggak tahu itu ada hubungannya sama Kang Gugun apa enggak, tuh aku nggak tahu. Cuman si Teh Ratna tuh, si Teh Ratna nih lucu banget deh. Dia sempat gini ke aku, Cika, lo mau gue kenalin nggak, katanya sama si Kang Gugun. Kali aja ada lo ada perlu apa. Aduh, amit cebang bayi naujubillah min dzalik. Aku bilang, aduh, jangan sampai lah ya. Kalaupun ada masalah apapun, daripada kita sebenarnya si Kang Cecep juga kan tidak sengaja, dia tidak mengambil perjanjian dengan orang ilmu hitam, kan dia hanya cerita gara-gara sebungkus rokok dia bisa jadi ngobrol. Mungkin si Kang Gugun juga berbulan-bulan dia pulang ke kampungnya setelah mertuanya meninggal, kok dia katanya kayak keingetan pulang kampung gitu. Tapi setelah 30 tahun mungkin kan kalau dilihat dari raganya kan bawaannya begitu, orang kan mungkin mau negur males atau takut, kan kita nggak tahu. Nah, si Kang Gugun tuh kayak mungkin dia sakit hati, di kampungnya juga dia pada dijauhin. Jadi sekalinya dikasih rokok sama si Kang Cecep, sama dikasih uang tuh kayak dia hutang budi mungkin. Dia lihat ibu mertuanya, bapak mertuanya melakukan apa-apa mungkin, jadi buat dia mungkin dia sudah tahu ilmunya, apa mantranya gitu. Jadi si Kang Cecep pun tidak sengaja berguru ilmu. Nauzubillah min dzalik. Aduh, jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik. Lebih baik kita meminta kepada yang Maha Kuasa lah. Sesusah-susahnya problem hidup kita, sesulit-sulitnya masih ada Allah untuk kita bergantung, untuk kita meminta jalan keluar. Ya, sekian dulu dari Omachi, obrolan Mama Cike. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Ya, dah.